Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi para dewan juri yang terhormat, teman-teman yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sebuah mosi. Gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas. Hari ini kami sebagai tim oposisi jelas sangat tidak setuju dengan apa yang menjadi mosi pembahasan pada pagi hari kali ini. Karena tiga argumen yang ingin kami ungkapkan. Yang pertama, merubah pola pikir sehingga identitas konstitusi nilai moral tidak berat sebelah pada norma mayoritas perjuangan berbasis identitas guna menyamaratakan kemanusiaan. Hal ini perlu ditekankan karena identitas politik identitas merupakan sebuah hal yang sangat kontradiksi dalam kehidupan manusia, sehingga hal itu perlu menjadi fondasi awal sebelum kita melangkah pada permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi adalah permasalahan yang bukan permasalahan fundamental karena merupakan tanggung jawab daripada negara itu tersendiri. Permasalahan identitas adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupan karena merupakan permasalahan yang ada pada diri seseorang dan itu bersifat pribadi dan itu bersifat inklusif dan itu bersifat pada setiap individu yang menghadapi permasalahan tersebut. Permasalahan agama, permasalahan ras, permasalahan suku, permasalahan budaya itu adalah permasalahan yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia sehingga hal itu perlu diutamakan sebelum kita membahas permasalahan tentang ekonomi. Argumentasi yang kedua yang ingin kami kuatkan, kenapa kita harus lebih mengutamakan permasalahan identitas daripada permasalahan ekonomi guna melakukan gerakan-gerakan sosial. Gerakan sosial dapat diwujudkan melalui gerakan advokasi, gerakan demonstrasi, dan gerakan literasi. Dan yang paling harus diutamakan adalah politik identitas. Sehingga ketimpangan ekonomi dapat diusahakan dengan penguatan pendapat dan bukan persoalan pola pikir. Permasalahan ekonomi ini hanya permasalahan yang dapat dirasakan oleh semua orang dan itu dapat diusahakan melalui usaha-usaha yang harus dilakukan oleh negara dan itu bukan bersifat personal melainkan itu bersifat secara menyeluruh dan dapat diusahakan oleh usaha negara. Sementara politik identitas ini sangat fundamental yang harus diusahakan oleh tiap-tiap individu. Mengapa saya mengatakan tadi demonstrasi, kemudian advokasi dan literasi yang paling harus dikuatkan adalah masalah literasi. Karena ketika pola pikir kita sudah dapat berubah, pola pikir kita sudah beranggapan bahwa manusia ini memiliki hak-hak kemanusiaan, memiliki hak asasi manusia yang sama setiap individu, yang mana Hegel pernah mengatakan bahwa puncak daripada kemanusiaan itu adalah toleransi. Jadi setiap manusia harus memiliki asas bahwa antara individu dan individu yang lainnya itu sama dan dalam hak apapun itu sama. Sementara permasalahan ekonomi ini hanya permasalahan global, permasalahan negara. Permasalahan identitas tidak tumpang tindih dengan permasalahan ekonomi sebab diupayakan penyelarasan bukan melawan atau saling melempar isu. Misalnya isu-isu feminisme, isu-isu suku, isu-isu ras, isu-isu agama yang ada di Indonesia, hal tersebut bukan diupayakan guna saling bertumpang tindih, guna saling melawan antara satu sama lain, bukan saling tidak mendukung antara satu sama lain. Justru sebaliknya, isu-isu tersebut adalah diupayakan untuk menyamaratakan hak-hak yang ada di dalam individu manusia. Semisal individu feminisme, bagaimana framing feminisme ini digunakan untuk mengangkat marwah seorang perempuan, bagaimana perempuan ini sama haknya daripada dengan laki-laki, sehingga perempuan juga memiliki hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Begitu pula dengan isu ras. Isu ras ini diupayakan, dikuatkan agar tidak ada ketimpangan antara si mayoritas, antara si orang yang lebih memiliki kualitas yang lebih banyak. Kemudian isu-isu agama, kenapa ini harus lebih dikuatkan, harus lebih dipahami? Karena agama mayoritas di Indonesia sebagai negara yang heterogen itu selalu menjadi puncak kebenaran. Padahal tidak seperti itu. Agama Islam dengan agama-agama yang ada di Indonesia, 5 agama yang lain mulai dari Konghucu, Kristen, Protestan, Katolik, hingga Buddha dan Hindu itu memiliki hak yang sama. Kita kembali kepada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita percaya pada Tuhan yang satu, Tuhan yang dipercaya oleh tiap-tiap individu dalam hal beragama. Kemudian argumentasi yang ketiga, jika diskriminasi kian terselubung, ketimpangan HAM semakin besar.
Itu itu sangat dapat dibenarkan. Tujuan dari perjuangan berbasis identitas ini guna saling menguatkan, sehingga pihak yang mengalami diskriminasi hendak menguatkannya. Semisal kita berbicara masalah feminisme kembali.